Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Maulana Farid dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Siber Blue dengan NPM 20 19 10 16 49. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan terkait penyelesaian masalah dari laboratorium Lab Basic Switch Configuration 117. Nah, di sini saya sudah membuka Cisco Packet Tracer. Penjelasan sedikit tentang Lab Basic Switch Configuration. Di sini dijelaskan tentang topologinya. Topologi sederhana, dibutuhkannya switch dan PCA. Di sini kita hanya mengkonfigurasi switch. Nah, di sini sudah ditambahkan addressing table. Di sini ada device S1 dan PCA. IP address atau prefixnya sudah ada. Interface-nya sudah disediakan. Objektifnya ada terbagi dari 4 bagian. Yang pertama untuk cable network and verify atau memverifikasi default dari konfigurasi switch tersebut. Lalu yang kedua mengkonfigurasi basic dari settingan network device. Yang ketiga memverifikasi dan mengecek atau melakukan tes terhadap network connectivity antara PCA dan switch. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu memanage atau mengatur MAC address table. Selanjutnya background dan skenario dari 117 Lab Basic Switch Configuration ini. Yang pertama, Cisco switch can be configured with a special IP address known as the switch virtual interface. Jadi di sini Cisco switch dapat dikonfigurasi dengan sebuah IP yang spesial yang dapat diketahui sebagai SVI, yang bisa kita ketahui dengan SVI atau switch virtual interface. Nah, SVI atau management address ini bisa kita gunakan untuk remote access. Nah, jadi kita tidak usah menggunakan konsol lagi. Nah, if the VLAN 1 SVI is assigned sebuah IP address, maka seluruh port default dalam VLAN 1 dapat mengakses SVI IP address tersebut. Nah, di lab ini kita akan membuat topologi yang simple menggunakan Ethernet LAN, cabling, dan mengakses Cisco switch menggunakan kabel konsol dan kemudian remote access method. Nah, lalu sebelumnya kita akan mengkonfigurasi basic switch setting. Misalnya ada MOTD banner, interface description, local password, device name, dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini ada catatan untuk perbantuan, ada the default BIOS template used by the switch database manager. Nah, jadi di Cisco switch sendiri itu secara default tidak dapat ditambahkan IPv6. Maka dari itu untuk memverifikasi switch database manager, kita bisa menggunakan command sdm prefer dual IPv4 and IPv6 default di global configuration mode seperti itu. Selanjutnya kebutuhan atau sumber-sumber yang dibutuhkan: satu switch Cisco 2960, satu PC, satu konsol kabel, dan satu Ethernet kabel atau satu Cooper straight through. Lalu kita masuk ke part 1, cable network and verify the default switch configuration. Pertama, cable the network as shown in the topology. Nah, kita membuat satu topologi. Pertama kita membutuhkan switch 2960 dan satu PCA. Nah, lalu kita sambungkan dengan kabel konsol. Kabel konsol warna biru kita RS232 sambungkan ke konsol. Nah, sudah disambungkan konsol. Connect to the switch from PCI using Teraterm or other terminal emulation program. Nah, jika kita menggunakan yang asli, kita bisa menggunakan Teraterm atau putih dan lain sebagainya. Jadi, why must you use a console connection? Nah, kenapa kita harus membutuhkan koneksi dengan kabel konsol? Karena terjelaskan di sini menggunakan switch 290, di mana switch 290 oleh Cisco ini belum dikonfigurasi sama sekali, sehingga untuk pengkonfigurasiannya mau tidak mau kita harus menggunakan kabel konsol, sehingga belum terdapat IP address yang dikonfigurasi, sehingga kita tidak bisa menggunakan remote access method. Kita langsung saja di sini isi, karena switch yang dipakai belum dikonfigurasi IP-nya, sehingga tidak dapat dilakukan remote access dan hanya bisa
menggunakan kabel konsol. Oke. Selanjutnya verify the default switch configuration. Kita akan memverifikasi konfigurasi default dari switch tersebut. Yang pertama, kita masuk dulu ke privilege exec mode, lalu examine the current running configuration file. How many fast ethernet, berapa banyak fast ethernet interface yang berada di 290 switch ini. Kita masuk ke PC 0. Kita rubah dulu PC A biar enak. PC A, masuk ke PC A, masuk ke terminal. Nah, terminal ini merupakan CLI atau command line interface dari switch 2960 yang kita punya. Kita enter, kita enable untuk masuk ke privilege exec mode. Nah, kita masukkan command show run. Kita bisa seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui ada berapa banyak interface fast ethernet di sini. Ada 0/1 sampai 0/24. Jadi jawabannya kita bisa langsung ada 24. How many gigabit ethernet interface does 260? Ada 1, 2. Terdapat 2. Lalu what is the range of value shown for the VTY lines? Nah, di sini kita lihat line VTY 04 dan line VTY 515. Maka line VTY kita miliki 0 sampai 15. Artinya kita mempunyai 16 line VTY. 16. Nah, examine the startup configuration file in NVRAM. Nah, kita masukkan show startup configuration. Kita bisa menyingkatnya show SH star, enter. Startup config is not present. Nah, kenapa? Karena kita belum mengkonfigurasi apapun di switch ini, dan konfigurasi tersebut belum di save di NVRAM, sehingga tidak akan ditempelkan apapun terkait konfigurasi yang terdapat di NVRAM switch tersebut. Karena belum terdapat konfigurasi yang disimpan di dalam NVRAM. Okay. Examine the characteristics of the SVI for VLAN 1. Is there an IP address assigned to VLAN 1? Nah, apakah ada sebuah IP address yang sudah ditambahkan di VLAN 1? Kita mengecek show interface VLAN 1. Kita bisa menyingkatnya SHINT VLAN 1. Nah, di sini jelaskan VLAN is administratively down, line protocol is down. Nah, kita mengetahui jawabannya dan belum terdaftar, belum terkoneksi. What is the MAC address of this SVI? Answer will vary. Nah, kita dapat lihat di sini bagian hardware CPU interface, address is 0010.134.2E64. Nah, itu merupakan MAC address dari switch ini, dari VLAN. Kita tidak bisa di copy, ternyata kita manual 0010 titik ini 0010.134.2E64. Oke, lanjut. It is interface up. Tidak. Nah, di sini jelaskan run is administratively down, line protocol is down. Tidak atau belum? Tidak. Nah, lanjut ke examine the IP properties of the SVI VLAN 1. What output do you see? Nah, kita lihat show IP interface VLAN 1. Nah, VLAN 1 is administratively down, line protocol is down, internet protocol processing disable. Kita copy saja, semoga bisa. Ternyata tidak bisa. Kita tulis saja VLAN 1 is administratively down, line protocol
is down. Lalu internet protocol processing disable. Oke. Hanya connect an internet cable from PCA to port 6 on the switch and examine the IP properties of the SPI VLAN 1. Oke, kita koneksikan antara PCA dan switch 1 menggunakan Cooper straight through. Di sini PCA ke fase Ethernet 0 dan switch 0 ini atau switch 1 itu kita masuk ke fase Ethernet 6. Nah, masuk ke fase Ethernet 6. Lalu what output do you see? Nah, kita masukkan komen yang sebelumnya. So, IP interface VLAN 1 ternyata masih menampilkan hasil yang sama, yaitu VLAN is administratively down dan line protocol is down serta internet protocol processing disable. Kita bisa copy paste dari yang atas seperti ini. Lalu examine the Cisco IOS version information of the switching. What is the Cisco IOS version that the switch is running? Cara melihat versi dari Cisco tersebut kita bisa melihat dari show version. Kita bisa show verse. Di sini kita bisa lihat SW version dari 15.02 SE4. Kita bisa lihat di atasnya switch. Di sini version 15.0 SE4. Kita masukkan version 15.0 SE4. Oke. What is the system image file name? Nah, di sini ada SW image C290, tapi untuk melihat secara jelasnya kita akan lihat sh flash dengan komen sh flash untuk melihat dari image file name tersebut. Flash-2. Nah, file name-nya adalah 290 lanbase k9 strip mz titik 90 bla 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 .bin. Kita masukkan ke sini. 2960 lanbase 9 strip mz titik 50 strip 2 titik se4.bin. Oke. What is the best MAC address of the switch? Nah, kita dapat MAC-nya tersebut base Ethernet MAC address adalah ini. Kita masukkan saja 00 17 59 A7 51 80. Oke. Lalu kita examine the default properties of the fast Ethernet interface used by PCA. Ini kita masukkan komen yang terkait tersebut switch di privilege exec mode. Sudah di privilege exec mode, kita masukkan show interface fast Ethernet 0 garis miring 6. Nah, kita bisa lihat informasi tentang interface dari fast Ethernet 0/6 tersebut. Is the interface up or down? Kita bisa lihat di sini is up, line protocol is up. Nah, maka terkoneksi connected. Kita up, kita jawab up. What event would make an interface go up? Nah, apa sih yang membuat interface ini terkoneksi atau up, line protocol is up? Karena fast Ethernet 06 ini port ini sudah tersambung, sudah karena sudah tersambung atau terkoneksi dengan sebuah host atau device lainnya di port tersebut, sehingga terbaca up. What is the MAC address of the interface? MAC address-nya bisa dilihat 00D097. Kita masukkan saja 00D0 9701 4506. Oke. What is the speed and duplex setting of the interface? Kita bisa lihat di sini full duplex dengan kecepatan 100 MB per second. Full duplex 100 MB per second. Examine the default VLAN setting of the switch.
what is the default name of VLAN 1. Oke, kita bisa masukkan komen di privilege access mode ini, show VLAN. Nah, maka kita akan melihat VLAN di sini. VLAN 1, nah, name-nya default. Nah, kita what is the default name of VLAN 1? Namanya default. Kita masukkan default. Which port are in VLAN 1? Nah, port mana saja yang berada di VLAN 1 dari FA01 sampai gigabit Ethernet 0.0/2. Berarti semua port termasuk ke dalam VLAN 1. Nah, selanjutnya, apakah VLAN 1 itu aktif? Ya, statusnya ada aktif. Ya, aktif. What type of VLAN is default VLAN? Nah, what type of VLAN is the default VLAN? Jawabannya VLAN 1. Expand flash memory. Issue one of the following comment. Nah, kita bisa melihat what is the file name of the Cisco IOS image. Kita bisa melihat dengan komen show flash atau dir flash. Kita masukkan, ulangi, kita masuk ke sini, SH flash. Nah, kita bisa melihat. Nah, ini kita masukkan namanya di sini, nama dari Cisco IOS image 2960. bulan base 9 MZ 50 2 SM4 pin. Biasanya kita masuk ke part 2, itu mengkonfigurasi basic dari network device setting. Nah, di dalam part 2 ini kita akan mengkonfigurasi basic setting dari switch dan PC. Pertama, konfigurasi basic switch setting. Kita masuk ke global configuration mode. Kita masuk ke conft atau configure terminal. Conft. Nah, kita sudah masuk ke global configuration mode. Kita masukkan komen-komen yang berada di bagian A ini. Yang pertama ada no IP domain lookup. Oke. Lalu kita ganti hostname-nya, hostname jadi S1. Oke. Kita melakukan service password encryption. Untuk apa service password encryption? Untuk mengencrypsi dari password tersebut. Kita masukkan passwordnya enable secret class. Nah, jadi ketika kita ingin masuk ke global, ulangi, kita masuk ke privilege access mode, kita akan masukkan sandi, yaitu class. Kita masukkan banner MTD untuk peringatan kepada siapapun yang ingin mengakses switch ini gitu, yang kita konfigurasi. Kita masukkan banner MOTD unauthorized access is strictly prohibited. Nah, gini. Oke. Lalu yang kedua, set the SPI IP address of the switch. This allows remote management of the switch. Nah, kita di sini membuat VLAN 99. Kita buat VLAN 99. Oke, konfiguran, kita exit. Kita masukkan interface VLAN 99. Good. Kita masukkan IP address yang IPv4 terlebih dahulu. Nah, di sini 192.168.12.255.255.255.0. Oke. Lalu kita set login. Ulangi, harusnya no shutdown. Lalu kita masukkan IPv6-nya. Sebelum kita memasukkan IPv6, kita harus memasukkan default comment untuk menambahkan IPv6 ke dalam
Cisco ini, karena tadi telah disebutkan di default bias template use the switch database manager di SDM hanya mengenal IP4. Lalu kita masuk, kita exit terlebih dahulu, kita masukkan komen SDM prefer dual default and kita reload terlebih dahulu. Reload, yes, kita tunggu sebentar. Selagi switchnya mereload. Kegunaan SDM adalah untuk melihat SDM tersebut panjangnya dari switch database manager. Nah, kita sudah masuk, kembali kita masukkan enable ke privilege. Tadi passwordnya kita sudah atur kelas, lalu kita bisa masuk ke global exec mode, kita interface VLAN 99. Nah, dari VLAN 99, nah, kita masukkan IPv6 address, kita masukkan 2001 ke db8.2 acad .2.2.2/64. Oke, kalau kita masukkan default gateway-nya, IPv6 ulangi address, lalu kita masukkan FE 80.2 link lokal, sip. Nah, kita sudah masukkannya, kita lihat ke bawah, no shutdown, kita perlu no shutdown. Oke, kita exit, assign all user port to VLAN 1. Nah, kita memindahkan semua port yang berada di VLAN 1 tadi ke VLAN 99. Nah, kita interface, kita masuk dulu ke interface port fast ethernet 1 sampai 24 dan gigabit 0 kedua gitu. Interface f range f01 sampai 24, gigabit ethernet 0 1 dan 2. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita masukkan di sini switch port VLAN 99. Oke, sorry, switch port akses VLAN 99. Nah, kita sudah masuk ke switch port akses VLAN 99, di mana kita akan merubah seluruh port yang ada di VLAN 1 ke VLAN 99. Kita exit, ulangi, kita masuk lagi. Saya terlupa untuk memasukkan ternyata komennya hanya seperti itu. Kita masukkan ke issue the show VLAN brief. Nah, kita akan masuk ke, kita exit terlebih dahulu, show VLAN brief. Ulangi, ada salah penulisan. Nah, kita sudah bisa melihat semua port yang tadi ada di VLAN 1 sudah berpindah ke VLAN 99, maka semua pengalihan switch port tadi itu sudah berhasil. Selanjutnya, configure the default gateway for S1. Kita masukkan default gateway di default ulangi, IP default gateway. Tadi kita lihat di atas di addressing table. Nah, 192, ulangi, default gateway 192.168.1.1. Kenapa? Karena di sini sudah dimasukkan IP address 192.168.1.2, maka default gateway dari IP tersebut yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Lalu kita kembali ke bawah, lihat instruksinya. Lalu console port access should also be restricted with a password. Nah, kita password akses untuk bisa mengakses konfigurasi dari switch ini. Kita password dari line konsolnya maupun line VTY-nya. Kita masuk ke interface line console 0. Nah, kita masukkan password Cisco. Nah,
Jangan lupa kita juga masukkan login dan logging sinkronus untuk agar ketika menampilkan output tidak terpotong atau tidak diganggu oleh inputannya yang tidak lengkap. Logging sinkronus dah. Lalu kita exit, kita pindah ke line VTY 0 sampai 15. Jadi semua line dari VTY 0 sampai 15 kita password Cisco. Kita login, logging sinkronus juga. Oke, kita exit. Configure the virtual terminal line for the switch to allow telnet access. If you don't configure a VTY password, you will not be able to telnet to the switch. Nah, ini gunanya ketika kita untuk melakukan memberi password kepada switch di line VTY ini, untuk agar kita saat proses telnet nantinya akan harus membutuhkan password. Terusnya, why is the login command required? Kenapa sih kita harus menggunakan command login ini? Karena ketika command login ini digunakan untuk ketika kita tidak menambahkan login ini, maka password yang kita setting itu tidak akan terbaca atau tidak akan di-declare sebagai password. Karena command login berfungsi mendeklarasi password yang dikonfigurasi. Oke, lanjut ke step 2, configure an IP address on PCA. Nah, kita mengkonfigurasi IP address di PCA sendiri. Kita masuk ke IP configuration. Kita ke atas, ada IPv4 address. Di sini kita masukkan 192.168.1.2. Ulangi, maksud saya 192.168, yang bawah ada koma 168.110. Masuk size 24, berarti 25.25.25.0. Kita masukkan default gateway-nya yang tadi saja 192.168.1.1. DNS servernya kita kosongkan saja. Untuk IPv6-nya kita masukkan 2001 db8 acad titik-titik 3 dengan prefix length 64. Untuk default gateway-nya FE 80 3. Ini local address, kita masukkan di sini 3. Ya, sudah. Dah, dari konfigurasi. Ketika sudah dikonfigurasi, kita kembali ke komen yang di bawah tadi. Kita sudah konfigurasi semuanya, kita masuk ke part 3, memverifikasi dan tes network connectivity. Yang pertama, step 1, display the switch configuration. Kita akan melakukan show run. Kita masuk ke CLI dari switch ini, kita masuk ke prefer exit mode, exit. Nah, di sini kita bisa menggunakan show run. Nah, kita bandingkan di sini apakah sudah sama atau belum. Pertama ada yang kita, ada service password encryption, ada hostname S1, ada enable secret, sudah sama. No IP domain lookup ada. Lalu ada switch access 99, switch port sama. Kita skip ke bawah, ada internet VLAN 99 sama. Ada IPv6 juga di sini, ada IPv4. Ke bawah ada IP default gateway, lalu ada banner MOTD, ada. Lalu ada line console 0, ada. Lalu ada line VTY, ada juga. Nah, berarti basic konfigurasi yang di part 2 itu berhasil. Artinya semua konfigurasi yang dibutuhkan sudah tercapai. Selanjutnya verifikasi the management VLAN 99 setting. Kita masuk ke
comment show interface VLAN 1, show interface VLAN 1, VLAN 99 maksudnya. Nah, kita bisa lihat sini what is the bandwidth on this interface. Bandwidth. Nah, bandwidth di sini 100.000 kilobit. Nah, kita bisa masukkan 100, bandwidth di sini 100.000 kilobit. Oke. What is the VLAN state? What is the, kita bisa lihat di sini state is up. Ya, kita bisa masukkan up. Oke, what is the line protocol state? Line protocol juga up. Oke. Lanjut ke step 2. Test end-to-end connectivity with ping. Kita masuk ke command prompt. Kita masukkan, kita ngecek ping 192.168 yang merupakan IP address dari switch. 110 adalah PCA. Bisa dilihat pingnya berhasil sempurna. Kita masukkan ping lagi 192.168.12 yang merupakan IP address dari switch. Kita tunggu pertama request timeout, yang kedua berhasilnya, maka test connectivity dengan ping berhasil. Selanjutnya test and verify remote management of S1. Nah, kita di sini akan remote management S1 dari PCA dengan menggunakan telnet. Nah, kita di sini masuk sebagai telnet 192.168.12. Nah, kita diberikan password. Kenapa? Karena kita sudah memberi password tadi di line VTY 0-15. Kita masukkan Cisco. Nah, kita bisa masuk enable kita memasukkan password lagi, apa, kelas yang sudah tadi kita konfigurasi. Selanjutnya saya ke telnet. After entering the password Cisco, you will be exact enable password class. Oke. Selanjutnya save the configuration. Copy running config startup config. Enter. Destination file name startup config. Yes. Oke. Berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah tersimpan di dalam NVRAM. Maka tidak akan hilang. Kita akan type exit di sini. Kita sudah keluar dari remote access telnet. 44 yang terakhir, management the MAC address table. Record the MAC address table dengan IP config /all di command prompt tentunya di IP config /all. Oke, kita bisa lihat di sini MAC address yang ulangi IP yang kita daftarkan tadi. Determine the MAC address that the switch has learned. Lalu kita masuk ke CLI tadi. CLI terminal. Sini kita masukkan show MAC address table. Nah, kita terdapat satu MAC address table yaitu di VLAN 99 dengan tipenya dinamik. How many dynamic address are there? 1. Kita bisa jawab 1. How many MAC address are there in total? 1 juga. Does the dynamic MAC address match the MAC address of the PCA? Kita lihat 00D0 FFB2. Kita cocokkan di sini dengan yang di command prompt 00D0 FFB2. Nah, sama kan? Nah, berarti di sini kita jawab ya, sama. Lalu step 3, list the show MAC address table options. Nah, yang A, display the MAC address table option. Show MAC address table. Kita masukkan di sini di terminal. Show MAC address table, kita tanda tanya. Oops. Dynamic entry type, interface entry type, static entry type. Oke. How many options are available
available the show make address table comment. How many option? Ada 1, 2, 3. Nah, saya colokkan charger untuk dulu. How many option are available for the show make address table? Nah, ada muncul 3 opsi di sini. Nah, ada bisa masukkan 3 di sini. Lalu how many dynamic addresses are there? Nah, berapa make address table dinamik kita menggunakan show make address dynamic. Nah, ada 1 di sini. Saya jawab 1. Show make view the make address entry for VCA. The make address formatting for the comment is. Nah, kita masukkan show make address. VCA make here. Oh, oke. Kita ini hanya untuk melihat make address yang ketika dimasukkan untuk VCA. Jadi tidak masalah. Lalu selanjutnya set up a static MAC address. Nah, clear the MAC address table. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan memasukkan komen clear MAC address the table dynamic. Oke. Kita akan mengeceknya show MAC address dynamic. Nah, maka akan ditampilkan MAC address dynamic 0. Nah, karena sudah dihapus tadi. How many static MAC address are there? No. Let me down. No. Examine the MAC table again. Nah, lanjut kita melakukan ulang show MAC address table. Masih tampilkan 0 dan 0. Oke. Set up static MAC address. Nah, kita akan set up sebuah MAC address yang static. Kita masukkan dengan komen MAC address table static. Ulangi, kita harus masuk ke global configuration mode terus dulu. Config MAC address table static 0050 titik 56BE titik 6C 89 VLAN 99 interface fast ethernet 0/6. Oke, kita sudah masuk. Kita kembali lagi ke private exec mode, kita show MAC address table. Nah, kita termasuk VLAN 99. MAC addressnya sesuai yang dimasukkan dengan tipe static karena sudah kita mengkonfigurasinya sebagai static. How many total MAC address are there? 1. How many static are there? 1 juga. Oke. Remove the static MAC entry. Oke, kita menghapus static setup MAC address yang tadi. Kita masuk ke config terlebih dahulu. Nanti kita masukkan no MAC address table static 0050 56BE 6C 89 VLAN 99 interface fast ethernet 0/6. Oke, kita exit kembali ke private exit mode. Kita lihat show MAC address table dan kosong karena kita sudah menghapus konfigurasi static MAC address tersebut. Kita how many total static? 0. Oke. Kita ada reflection question. Nah, why should
you configure the VTY password. Nah, kenapa sih kita harus mengkonfigurasi the VTY password for the switch? Karena untuk mengamankan remote access agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, misalnya melalui telnet tadi ya. Why change the default VLAN 1 to different VLAN number? Why change the default VLAN 1 to a different VLAN number? Nah, kenapa sih kita harus ganti default VLAN 1 ke VLAN number yang lain atau VLAN 9? Untuk meningkatkan keamanan. Jadi VLAN 1 kan di Cisco ini default, maka kita harus gunanya itu meningkatkan keamanan ya dari defaultnya. Oke. How can you prevent password from being sent in plain text? How can you prevent password from being sent in plain text? Ya. Nah, kenapa sih kita ini tuh gunanya untuk mengspesifikasikan ulangi itu untuk why configure a static MAC address on a port interface. Nah, why kenapa kita harus mengkonfigurasi static MAC address on a port interface? Untuk mengspesifikasikan port yang kita tuju. Nah, kembali ke pertanyaan 3. How can you prevent passwords from being sent in plain text? Nah, jawabannya tadi untuk mengencrypt itu yaitu service password encryption. Kita bisa menggunakan komen service password encryption. Oke. Appendix A. Nah, ini shall reload a switch. Dah. Sekian penyelesaian 117 lab basic switch configuration yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Di sini saya masih belajar. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.